Adapun tujuan dari wawancara kami ada 4 poin, yaitu kita bisa mengetahui awal mula seseorang membangun usaha dan memahami pengusaha dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, untuk menggali bagaimana pengusaha memanfaatkan peluang bisnis. Yang ketiga, untuk memahami strategi pengusaha dalam memberikan nilai tambah agar produk tetap diminati. Yang keempat, untuk mengetahui gambar pendapatan usaha yang diperoleh. Adapun identitas pengusaha, nama usaha yaitu Bursa Cakar yang dikelola oleh Ibu Bertin Bidang. Bidang usahanya menjual cakar dan lokasinya ada di Karasik belakang masjid. Hasil wawancara, awal mula Bu Bertin membangun usaha menjual sayur, kemudian membangun usaha di kantin sekolah-sekolah. Tapi setelah pandemi COVID-19 melanda, Ibu Bertin mulai membuka usaha thrift dan usaha tersebut terus berjalan hingga sekarang. Tantangan dan resiko yang dihadapi Ibu Bertin dalam usahanya yaitu melihat ada sangat banyak resiko seperti perubahan tren ketika tren bulan ini lain dan bulan depan lain lagi, maka Ibu Bertin menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengikuti tren yang ada dan menjual cakar-cakar tersebut di aplikasi Shopee, juga mempostingnya di Instagram dan Facebook dan TikTok. Adapun rencana Ibu Bertin dalam mengembangkan usahanya. Untuk saat ini Ibu Bertin belum juga ingin membuka usaha lain dan ingin fokus pada usahanya yang sekarang dan berharap suatu saat nanti akan membuka cabang baru. Keberhasilan dalam beberapa tahun belakangan ini usaha Ibu Bertin berjalan dengan baik dan lancar. Dalam penjualan cakarnya, penghasilan Ibu Bertin per bulan mencapai kurang lebih dari 20 juta. Ibu Bertin dikenal sebagai pengusaha bursa cakar yang sukses dan ramah kepada pelanggannya. 3 kisah pengusaha sukses. Yang pertama, Bob Sadino. Dari peternak hingga pengusaha supermarket, awal kehidupan setelah mengalami kesulitan dan sempat bekerja menjadi sopir dan kuli bangunan, Bob Sadino bangkit kembali dengan memulai bisnis peternakan ayam kampung. Inovasi bisnis, ia melihat bahwa masyarakat lebih menyukai telur ayam kampung dibandingkan telur ayam negeri, dan memanfaatkan celah pasar tersebut dengan membangun peternakan ayam kampung. Perkembangan bisnis dari bisnis telur ayam kampung, Bob Sadino memperluas usahanya dengan mengimpor berbagai jenis sayur dan buah serta mengembangkan metode pertanian hidroponik. Ia juga mendirikan supermarket Kemcik dan memproduksi daging olahan melalui Kenfoods. Yang kedua yang bernama Dian Pelangi. Dian Pelangi adalah desainer busana muslim asal Palembang yang dimulai karirnya sejak usia 12 tahun. Berbekal latar belakang keluarga di bidang konveksi dan pendidikan di Esmod, Jakarta, ia mendirikan brand Dian Pelangi yang dikenal dengan gaya hijab modern, penuh warna dan sentuhan tradisional seperti tidai dan jemputan. Namanya dikenal luas, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional setelah tampil di ajang fashion bergengsi seperti New York dan Paris Fashion Week. Dia juga masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia tahun 2018. Lewat karya dan keaktifannya di media sosial, ia berhasil mengubah pandangan bahwa berhijab tetap bisa tampil stylish dan percaya diri. Yang keempat yaitu Ibu Susi Pujastuti. Dari pengumpul ikan menjadi pemilik maskapai, awal mula Susi Pujastuti memulai usahanya pada tahun 1983.
sebagai pengepul ikan dengan modal awal hasil penjualan perhiasan, perkembangan bisnis dari bisnis menyalur ikan. Ia kemudian membangun PT Asia Pujastuti dan mendirikan maskapai penerbangan PT Asia Pujastuti Aviation yang dikenal dengan Susi Air. Kisah suksesnya juga dikenal saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, di mana ia menginisiasikan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan untuk melindungi sumber daya laut Indonesia. Prinsip hidup Ibu Pujastuti dikenal dengan tenggelamkan sebagai simbol ketegasan hukum. Dokumentasi tempat di mana kami mewawancarai salah satu pengusaha. Semangat